sebagai persyaratan UAS. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tentang bisnis. Apa sih bisnis itu? Bisnis yaitu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Maksudnya yaitu bisnis itu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan uang. Misalnya seperti menjual nasi goreng, membuka toko sembako, atau juga membuka jasa cuci motor. Yang dimaksud dengan memperjualbelikan produk atau jasa. Memperjualbelikan produk atau jasa yaitu bisnis itu bisa berupa barang maupun layanan. Contohnya berupa barang seperti kita menjual pakaian. Kalau berupa jasa yaitu menawarkan seperti menawarkan jasa potong rambut, membuka salon kecantikan, atau seperti kita membuka jasa cuci motor. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis, fungsi bisnis, pembagian bidang bisnis, dan proses bisnis. Adapun tujuan utama bisnis yaitu ialah memperoleh keuntungan. Berikut poin-poin utama dalam bisnis. 1. Yaitu produk atau layanan, nilai utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Kedua yaitu pasar, target audience, kelompok orang yang membutuhkan dan bersedia membayar untuk produk tersebut. Kemudian modal, sumber daya finansial manusia dan fisik untuk menjalankan operasional. Adapun manajemen, proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan aktivitas bisnis. Kemudian model bisnis yang populer sekarang yaitu seperti penjualan antar perusahaan, kemudian penjualan langsung ke konsumen akhir, kemudian merek menjual langsung melalui platform online tanpa perantara. Adapun subscription model, layanan berlangganan yang memberikan pendapatan berulang. Adapun langkah dalam memulai bisnis, 1 yaitu riset pasar, yaitu mengidentifikasi masalah yang ada dan solusi yang dibutuhkan. Kemudian rencana bisnis, yaitu dokumen atau strategis yang mencakup visi dan misi dan proyeksi keuangan. Kemudian legalitas, yaitu mengurus izin usaha melalui sistem seperti OS Indonesia. Kemudian pemasaran digital, memanfaatkan media sosial dan SEO untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Adapun dalam berbisnis itu pasti ada tantangan. Tantangan bisnis masa kini itu misalnya adaptasi teknologi, integrasi kecerdasan buatan AI untuk efisiensi. Kemudian keberlanjutan, tuntutan konsumen agar bisnis ramah lingkungan. Kemudian persaingan global, akses pasar yang terbuka menuntut inovasi konstan. Untuk mendalami strategi manajemen, bisnis dapat mempelajari panduan dari Harvard Business Review atau mengikuti kursus kewirausahaan di Coursera. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian bisnis, fungsi bisnis, pembagian bidang bisnis, dan proses bisnis. Adapun pengertian bisnis sendiri, bisnis yaitu suatu kegiatan terorganisasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk kegiatan barang. Adapun kemudian fungsi bisnis yaitu fungsi bisnis dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok besar yang memastikan organisasi berjalan secara efisien. Adapun fungsi inti, aktivitas utama yang langsung menghasilkan pendapatan seperti produksi barang, pemasaran, dan penjualan. Adapun fungsi pendukung yaitu aktivitas yang mendukung operasional inti, termasuk manajemen sumber daya manusia, seperti keuangan, administrasi, pengembangan teknologi, dan informasi. Adapun
di tahun 2026 ini bisnis semakin dituntut untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Adapun pembagian bisnis dikategorikan ekonominya. Bisnis dapat dibagi menjadi beberapa sektor utama sebagaimana yang dicatat dalam sensus ekonomi 2026 oleh BPS, yaitu satu bidang agraris seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dalam bidang industri manufaktur yaitu seperti pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Adapun dalam bidang perdagangan, distribusi barang dari produsen ke konsumen, grosir atau eceran. Dalam bidang jasa sendiri yaitu penyediaan layanan seperti transportasi, akomodasi, hotel atau kuliner, pendidikan, dan kesehatan. Adapun dalam bidang pertambangan yaitu penggalian sumber daya alam. Kemudian proses bisnis sendiri. Adapun definisi proses bisnis sendiri adalah serangkaian tugas atau aktivitas terstruktur yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Terdapat 3 jenis utama seperti proses operasional atau inti. Maksudnya yaitu aliran utama dari pemesanan hingga pengiriman barang ke tangan pelanggan. Adapun yang kedua yaitu proses manajemen, yaitu pengawasan operasional termasuk perencanaan strategis dan evaluasi kinerja. Kemudian proses pendukung, yaitu memastikan proses operasional berjalan lancar melalui dukungan teknis atau logistik. Langkah umum dalam proses bisnis yaitu riset dan inovasi, menentukan kebutuhan pasar dan kompetitor. Kemudian perencanaan, menyusun strategi, digitalisasi, dan model bisnis. Kemudian eksekusi, proses produksi atau penyediaan layanan yang kini banyak terintegrasi secara digital. Pemasaran dan distribusi, menjangkau konsumen melalui kanal daring maupun luring. Kemudian evaluasi, penilaian efisiensi dan perbaikan terus-menerus. Adapun bisnis secara aktivitas komersial adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan pertukaran, pembelian atau penjualan barang dan jasa dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan ekonomi atau laba. Kemudian karakteristik utama. 1. Tujuan laba, yaitu setiap tindakan diarahkan untuk meroleh margin keuntungan. Adapun skala ekonomi, dalam skala ekonomi yaitu dapat dilakukan secara eceran maupun grosir, mencakup pasar domestik hingga internasional. Adapun basis transaksi melibatkan pertukaran nilai baik dalam bentuk uang tunai, kredit maupun aset digital. Jenis-jenis aktivitas komersial yaitu perdagangan atau trading, jual beli barang fisik seperti furnitur, pakaian, atau bahan pangan. Penyediaan jasa menjual keahlian atau layanan seperti konsultan berbasis AI, jasa logistik hingga penyewaan peralatan. Adapun aktivitas keuangan meliputi perbankan, asuransi, investasi, saham, dan transaksi valuta asing. Kemudian pemasaran dan iklan, promosi produk atau merek untuk meningkatkan volume penjualan, yaitu dengan cara kita menyewa iklan untuk mempromosikan. Kemudian tren aktivitas komersial di tahun 2006 ini seperti yang semakin dipengaruhi oleh efisiensi teknologi dan perubahan gaya hidup seperti logistik hijau yang fokus pada distribusi yang ramah lingkungan. Kemudian ekonomi konten, aktivitas komersial melalui konten kreator, influencer, dan affiliate marketing di platform digital. Bisnis
rekreasi terpadu seperti munculnya tren olahraga seperti padel yang menggabungkan aktivitas fisik dengan penyewaan lapangan dan penjualan perlengkapan. Adapun aktivitas komersial, acara besar contohnya pengaturan hak siar dan izin acara nonton bareng untuk Piala Dunia U26 di mana entitas besar seperti hotel atau restoran dikenal aturan komersial, sementara UMKM di Indonesia diberikan kelonggaran untuk mendorong ekonomi lokal. Adapun perbedaan dengan aktivitas non komersial, aktivitas komersial berbeda dengan kegiatan sosial atau publik dan komersial yang bertujuan untuk pelayanan masyarakat tanpa mencari keuntungan finansial seperti layanan kesehatan gratis dari pemerintah atau siaran publik yang bersifat edukatif. Kemudian memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti pelaku bisnis mengadopsi pendekatan baru untuk tetap relevan. Adapun tren strateginya yaitu seperti yang sekarang itu seperti hyper personalization. Pelanggan tidak lagi puas dengan iklan umum, mereka memberikan pengalaman, rekomendasi, dan penawaran yang spesifik berdasarkan data perilaku real time mereka. Adapun AI driven service, penggunaan AI untuk memprediksi kebutuhan pelanggan bahkan sebelum mereka menyadarinya, serta penyediaan layanan mandiri self service yang cerdas melalui chatbot. Keberlanjutan dan transparansi ESG konsumen di tahun 2026 semakin memilih merek yang memiliki dampak positif pada lingkungan dan sosial. Kemudian sosial komersi, kemudahan bertransaksi langsung melalui platform media sosial tanpa harus berpindah aplikasi. Adapun langkah praktis untuk bisnis yaitu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan dapat melakukan analisis perjalanan pelanggan seperti memahami setiap hambatan yang dihadapi pelanggan dari pencarian produk hingga purna jual. Kemudian pemantauan feedback real time menggunakan alat analitik seperti Google Analytics atau AI Insight Tools untuk mendengar suara konsumen secara langsung. Kemudian membangun loyalitas, fokus pada melampaui ekspektasi melalui program apresiasi atau keterlibatan komunitas untuk meningkatkan lifetime value pelanggan. Kemudian manfaat pemenuhan kebutuhan yang tepat yaitu meningkatkan retensi pelanggan yang merasa dipahami cenderung lebih setia dan mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru. Adapun keunggulan kompetitif yaitu memberikan pengalaman pelanggan yang unggul menjadi pembeda utama di pasar yang jenuh. Kemudian berpenghasilan berarti kemampuan sebuah entitas untuk menghasilkan aliran masuk sumber daya ekonomi atau pendapatan yang melebihi biaya operasionalnya sehingga menghasilkan nilai tambah atau laba. Berikut adalah poin-poin utama mengenai penghasilan bisnis, yaitu 1. Sumber penghasilan bisnis. Sumber penghasilan tidak lagi hanya dari penjualan fisik tetapi juga melalui ekosistem digital seperti penjualan produk atau jasa, pendapat utama dari transaksi barang atau layanan utama. Kemudian recurring revenue, model berlangganan, subscription atau kontak bulanan yang memberikan kepastian pendapatan. Kemudian ekonomi digital, penghasilan dari affiliate marketing, dropshipping, pembuatan konten, dan layanan konsultan berbasis AI. Adapun fungsi bisnis, yaitu fungsi bisnis dapat dilihat dari dua perspektif utama, yaitu 1. Fungsi secara internal, manajerial
terintegrasi dengan teknologi digital dan keberlanjutan. Adapun satu fungsi internal secara manajerial yaitu adalah fungsi yang memastikan operasional bisnis berjalan lancar untuk mencapai tujuan strategis. Adapun fungsi produksi atau operasional yaitu mengubah bahan mentah atau input menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna. Kemudian fungsi pemasaran yaitu mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan mendistribusikan produk agar sampai ke tangan pelanggan yang tepat. Adapun fungsi keuangan yaitu mengelola modal, arus kas dan investasi untuk memastikan keberlangsungan usaha. Kemudian fungsi sumber daya manusia yaitu merekrut, melatih dan mengelola tenaga kerja agar tetap produktif dan inovatif. Adapun fungsi bisnis secara eksternal yaitu sosial dan ekonomi. Bisnis berperan sebagai pilar penggerak kesejahteraan masyarakat dan negara, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan, yaitu dengan menyediakan barang dan layanan esensial bagi masyarakat, mulai dari pangan hingga teknologi kesehatan. Kemudian penyedia lapangan kerja. Bisnis merupakan sumber utama penyerapan tenaga kerja, membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan individu. Adapun penggerak ekonomi makro. Secara makro, bisnis berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi, ekspor, dan kontribusi pajak. Adapun fungsi bisnis sendiri yaitu satu bisa berupa pemasaran, yaitu mengenalkan produk agar bisa dikenal oleh masyarakat ataupun pelanggan, seperti berpromosi di TikTok atau membuat poster. Adapun fungsi bisnis sendiri yang kedua yaitu keuangan, yaitu mengatur keluar masuknya uang seperti mencatat modal, pendapatan, dan biaya operasional. Fungsi bisnis yang ketiga yaitu manajemen, mengatur tenaga kerja, waktu, dan sumber daya, seperti membuat jadwal kerja karyawan dan membagi tugas. Kemudian tujuan bisnis, satu yaitu meraih keuntungan. Adapun tujuan utama bisnis yaitu adalah untung. Seperti kita menjual minuman dengan modal 50.000 bisa menghasilkan lebih dari 50.000 tersebut. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kinerja. Bisnis harus berkembang agar bisa berjaya, seperti kita menambah varian produk atau meningkatkan pelayanan. Kemudian yang ketiga yaitu menegakkan kebenaran. Bisnis itu harus jujur dan sesuai, tidak menipu pelanggan atau tidak memakai sesuatu yang tidak benar berdasarkan faktanya. Kemudian pembagian bidang bisnis. Bisnis berupa sektor primer, misalnya pertanian dan pertambangan. Sektor primer seperti mengambil bahan mentah dari alam, contohnya seperti petani, padi, dan penambangan batu bara. Kemudian bisnis sektor sekunder, misalnya industri manufaktur dan pabrik, contohnya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, seperti pabrik baju, pabrik makanan kemasan. Kemudian bisnis sektor tersier, misalnya layanan jasa seperti perhotelan dan restoran. Adapun di sini tuh menjual pelayanan bukan barang, seperti hotel, ojek online, salon, dan kecantikan. Kemudian proses bisnis. Adapun proses bisnis satu berupa perencanaan, yaitu harus membuat rencana sebelum memulai bisnis. Jadi kita harus merencanakan dulu dari awal apa bisnis yang akan kita susun. Kemudian yang kedua pengorganisasian, yaitu mengatur semua sumber daya. Contohnya seperti menentukan siapa yang bertugas sebagai kasir, siapa yang bagian produksi. Kemudian yang ketiga yaitu pengarahan, yaitu memberi instruksi
instruksi kepada anggota tim. Contohnya, pemilik bisnis memberi arahan tentang cara melayani pelanggan. Adapun yang keempat yaitu pengendalian, mengecek apakah bisnis berjalan sesuai rencana atau tidak dengan cara mengevaluasi. Kemudian siklus bisnis. Adapun pengertian dari siklus bisnis sendiri yaitu fluktuasi aktivitas ekonomi yang terjadi dalam sebuah organisasi, industri, atau perekonomian nasional antara periode pertumbuhan dan penurunan. Adapun satu yaitu berupa peluncuran produk, misalnya mengeluarkan produk baru ke pasar. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan bisnis, yaitu bisnis mulai dikenal oleh banyak orang. Contohnya penjualan meningkat karena promosi berhasil. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan pengembangan, menambah cabang atau memperluas usaha. Misalnya kita membuka cabang baru di kota lain. Kemudian yaitu ruang lingkup bisnis. Adapun ruang lingkup bisnis satu yaitu berupa lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi sangat memengaruhi dalam bisnis. Misalnya jika harga bahan baku naik, maka harga jual juga akan ikut naik. Jika harga bahan baku turun, harga jual juga ikut turun. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan hukum. Bisnis harus mematuhi aturan pemerintah, tidak ilegal. Jadi ketika kita berbisnis harus memiliki izin usaha. Adapun yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Cara bisnis berinteraksi dengan masyarakat, yaitu seperti kita menjaga kebersihan sekitar karena dekat dengan rumah warga. Adapun yang keempat yaitu lingkungan teknologi. Teknologi membantu bisnis jadi lebih cepat, seperti kita memakai mesin kasir, pemasaran lewat media sosial. Adapun inti dari ini semua yaitu satu, memegang teguh integritas yaitu kejujuran. Ini adalah inti paling dasar adalah kejujuran dalam setiap transaksi seorang pembisnis. Kemudian berorientasi pada solusi, bukan sekedar laba. Pembisnis bijak melihat masalah orang lain sebagai peluang untuk membantu. Fokus utamanya adalah memberikan manfaat nyata bagi pelanggan. Jika masalah pelanggan teratasi dengan baik, maka laba akan datang sebagai dampak logis dari nilai yang diberikan. Kemudian mengutamakan keberlanjutan, mindset dalam jangka panjang. Mereka tidak hanya berpikir tentang untung hari ini, tetapi bagaimana bisnis bisa bertahan hingga puluhan tahun ke depan. Menjaga lingkungan seperti praktek bisnis baju, menjaga kesejahteraan karyawan, mengikuti regulasi pemerintah, dan taat pajak melalui sistem seperti DJB online. Kemudian memiliki adaptabilitas dan mau terus belajar. Dunia berubah sangat cepat dengan adanya teknologi AI dan perubahan pasar. Pembisnis yang bijak tidak keras kepala dengan cara lama. Mereka rendah hati untuk terus belajar, berinovasi, dan mendengarkan masukan baik dari karyawan maupun konsumen. Kemudian memanusiakan manusia, empati. Pembisnis yang benar menganggap karyawan sebagai aset berharga, bukan sekedar alat produksi. Mereka membangun budaya kerja yang sehat dan saling menghargai. Hubungan yang baik dengan tim akan menciptakan loyalitas yang kuat yang menjadi pondasi kokoh saat bisnis menghadapi badai ekonomi. Kemudian berbagi dampak sosial. Bagi pembisnis bijak, kesuksesan sejati adalah saat bisnisnya mampu mengangkat taraf hidup orang di sekitarnya, baik melalui pembukaan lapangan kerja maupun program sosial. Kesimpulannya, inti dari pembisnis yang bijak adalah mencari keuntungan dengan cara yang terhormat, memberikan manfaat bagi sesama, dan menjaga bumi untuk masa depan. Bisnis yang sukses di tahun 2026 ini misalnya adalah bisnis yang mampu mengadopsi kecerdasan buatan AI dan data analitik untuk memahami kebutuhan pelanggan secara
personal dan meningkatkan efisiensi operasional. Adapun yang kedua, orientasi pada pelanggan, customer centric. Fokus utama bisnis telah bergeser dari sekedar menjual produk menjadi memberikan solusi dan pengalaman. Memenuhi ekspektasi pelanggan melalui layanan yang cepat, transparan, dan personal adalah kunci retensi. Kemudian, keberlanjutan ESG adalah kewajiban. Profitabilitas ini harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bisnis yang ramah lingkungan dan memiliki tata kelola yang baik mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari konsumen dan investor. Kemudian adaptabilitas terhadap siklus, kemampuan perusahaan untuk mengenali posisi mereka dalam siklus bisnis, ekspansi hingga resesi, dan meresponnya dengan inovasi adalah faktor penentu kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Kemudian, kontribusi ekonomi nyata melalui aktivitas komersial yang sehat, bisnis tetap menjadi pilar utama penyedia lapangan kerja dan penggerak ekonomi nasional yang datanya secara akurat dipetakan dalam sensus ekonomi. Secara singkat, bisnis masa kini adalah perpaduan antara efisiensi mesin AI dan empati manusia yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi pemiliknya sekaligus dampak positif bagi masyarakat luas. Baiklah, adapun di sini dari kesimpulannya dari bisnis sendiri, yaitu bisnis bukan lagi sekedar aktivitas pertukaran barang atau jasa demi keuntungan finansial, melainkan sebuah ekosistem yang mengintegrasikan teknologi, keberlanjutan, dan nilai kemanusiaan. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.